Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Viduhatub. Sahabat beriman yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyamuk merupakan hewan yang sangat mengganggu karena gigitannya seringkali membuat kita tidak bisa tidur. Meski begitu, hewan kecil ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Kok bisa? Sebegitu istimewakah nyamuk? Apa sajakah fakta kehebatan dan manfaat hewan tersebut? Tonton videonya sampai habis biar tidak salah paham. Meski dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan banyak lagi, ternyata banyak sekali fakta tentang nyamuk yang luar biasa. Salah satu faktanya, ternyata nyamuk mempunyai 100 mata pada kepalanya. Nyamuk juga memiliki 48 gigi dan 3 jantung. 1 jantung sebagai pusat, sedangkan 2 jantung lainnya untuk mengatur kedua sayapnya. Ditambah lagi, kecepatan sayapnya yang luar biasa, yang bisa mencapai 600 kepakan per detik. Itulah mengapa nyamuk bisa menimbulkan suara dengungan. Dalam potongan ayat Al-Quran serta hadis, hewan tersebut disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk, atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Nyamuk sering dianggap sebagai makhluk hidup yang tidak penting. Namun ternyata nyamuk itu sangat berarti jika diteliti, sebab di dalamnya terdapat tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Hewan ini memiliki radar yang dapat mendeteksi berbagai hal. Dengan radar itu, ia bisa mencari tahu keberadaan manusia melalui suhu tubuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan teknik kepada nyamuk untuk dapat menemukan karbon dioksida yang dikeluarkan manusia sehingga ia bisa menghisap darah. Namun sebenarnya hanya nyamuk betina saja yang menghisap darah tersebut. Nyamuk betina menghisap darah untuk proses reproduksinya karena membutuhkan protein untuk tumbuh. Nyamuk menghisap darah bukan untuk dimakan, karena makanan nyamuk pada umumnya adalah sari-sari bunga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, maka mereka yakin bahwa perumpamaan itu benar dari Tuhan mereka. Tetapi mereka yang kafir mengatakan, apakah maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ini untuk perumpamaan? Dengan perumpamaan itu, banyak orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan perumpamaan itu pula banyak orang yang diberinya petunjuk, dan tidak ada yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah ayat 26. Tak hanya itu, nyamuk juga disebutkan dalam sebuah hadis dari Sahal bin Sa'ad berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, seandainya dunia ini sama nilainya dengan sayap nyamuk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya ia tidak akan memberikan minuman dari dunia itu kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis tersebut bisa dipetik pelajaran bahwa dunia ini sebenarnya tak bernilai sama sekali, walau nilainya hanya menyamai 11 sayap seekor nyamuk. Lagi-lagi hewan nyamuk ini disebutkan. Maksudnya di sini bukan berarti sayap nyamuk itu tidak bernilai, tetapi yang menjadikan nilai dunia ini lebih rendah dari nyamuk adalah dikarenakan pola dan tingkah laku manusia itu sendiri. Jika manusia memiliki akal, seharusnya tidak mengganggu orang lain, tidak membuat kerusakan di bumi, dan memperbaiki moral kita semuanya. Perlu diketahui bahwa
Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu tidak sia-sia. Semuanya ada tujuan dengan penuh hikmah. Hal itu juga diciptakan dengan manfaat-manfaat yang dapat dipetik oleh manusia yang beriman dan berilmu. Begitu juga dengan nyamuk. Seperti yang tertera dalam Al-Quran yang berbunyi, "Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka." Quran Surat Shot ayat 27. Jika kita melihat dari sisi manfaat, ternyata nyamuk punya beberapa manfaat. Di antaranya, larva nyamuk menghasilkan zat nitrogen yang bermanfaat bagi ekosistem tanaman. Nyamuk juga bermanfaat lebih sebagai rantai makanan spesies lain, seperti kodok, cicak, bahkan ikan-ikan kecil hingga ikan besar yang akan dikonsumsi manusia. Selain itu, diciptakannya nyamuk juga bermanfaat bagi ekonomi. Kalau tidak ada nyamuk, maka tidak akan ada perusahaan-perusahaan yang memproduksi jenis-jenis obat nyamuk dan membuka lapangan pekerjaan. Sebuah studi pada tahun 2015 lalu mencoba melakukan penelitian bagaimana jika nyamuk punah dari planet bumi. Para peneliti mengamati siklus hidup beberapa generasi nyamuk Anopheles gambiae, mulai dari larva sampai dewasa hingga mati. Ternyata hal ini juga melibatkan bagaimana siklus hidup nyamuk itu bersinggungan dengan kelelawar lokal, ikan, bunga, dan serangga lainnya. Ternyata jika nyamuk punah akan berdampak pada populasi kelelawar yang sudah terancam, akan menjadi masalah besar, dan hal yang sama tentu berlaku untuk mata rantai makanan lain. Selain itu, pakar serangga dari laboratorium entomologi juga menyatakan, jika nyamuk punah, banyak serangga akan kesulitan mendapatkan sumber makanan. Hal ini karena larva nyamuk sangat penting dalam ekologi air. Intinya, jika nyamuk musnah dari bumi atau mungkin tidak diciptakan sama sekali, maka tidak akan ada sumber makanan bagi hewan lain. Ujung-ujungnya menyebabkan jumlah serangga lain menurun. Sungguh ada hikmah mengapa nyamuk diciptakan, bukan? Selain itu, tanpa disadari, nyamuk juga mengajarkan manusia supaya tidak sombong. Karena ternyata sekuat apapun fisik manusia, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan makhluk kecil seperti nyamuk. Satu gigitan nyamuk Aedes aegypti bisa mengakibatkan orang yang terkena gigitan tersebut menderita penyakit demam berdarah dan harus dirawat di rumah sakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Maka apalagi yang akan kita sombongkan, sedangkan kita masih tidak berdaya menghadapi makhluk sekecil nyamuk. Tak terbayangkan pastinya bagaimana menciptakan makhluk sekecil itu bisa hidup, sebesar apa jantungnya, sayapnya, dan organ lainnya masih terbesit dalam pikiran kita. Mustahil makhluk sekecil itu bisa hidup dan bisa membahayakan manusia. Inilah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu menciptakan apa saja yang Ia kehendaki. Inilah hikmah yang terkandung dalam penciptaan makhluk yang dianggap hina dan tidak berguna oleh sebagian orang. Tapi ternyata kita bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga, dan ini semua menunjukkan atas kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat kalian tentang topik video barusan? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran kalian di kolom komentar, dan jangan lupa juga untuk like video ini dan share ke siapa saja, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman agar terhindar dari siksa neraka dan dimuliakan di surganya kelak. Amin amin ya robbal alamin. Terlepas dari semuanya, wallahu a'lam bishawab. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.